Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring tentang reaksi redoks dan tata nama rumus kimia. Kalau pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang reaksi redoks, maka pada kali ini kita akan membahas tentang tata nama rumus kimia. Di dalam pembahasan tata nama rumus kimia, kita tidak bisa meninggalkan tentang bilangan oksidasi. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya untuk diingat kembali bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Kita lanjutkan. Jadi pertama-tama yang kita bahas adalah lambang atom, walaupun mungkin lambang atom ini sudah dibahas di tingkat SMP atau tingkat MTS. Ya. Jadi lambang atom yang ditetapkan oleh IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ya. Saya ulangi, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini tata nama secara internasional. Ya. Nama unsur, nama latin, dan lambang. Ya, di sini ada misalnya karbon. Nama latinnya adalah juga karbon, lambangnya adalah C. Kalsium. Nama unsurnya, nama latinnya juga kalsium, lambangnya adalah Ca. Klorin, nama latinnya juga klorin, yang beda hanya tulisannya saja. Kemudian lambangnya adalah Cl. Tembaga, nama latinnya adalah kuprum, kemudian lambangnya adalah Cu. Kalium, nama latinnya juga kalium, lambangnya adalah K. Perak, nama latinnya argentum, lambangnya adalah Ag. Ini hanya sekedar contoh, ya, sekedar contoh. Sebab untuk lambang atom itu cukup banyak sekali, ya. Nah, oleh karena itu, tolong anak-anakku semuanya harus mempunyai tabel sistem periodik unsur. Nah, di situ ada lambang-lambang atom dan namanya. Oke, lanjut. Rumus kimia, ya, rumus kimia. Gas helium. Gas helium itu di dalam tabel sistem periodik letaknya ada di golongan 8A. Gas helium atau unsur-unsur yang ada di ada di golongan 8A yang dikenal dengan gas mulia itu adalah salah satu unsur dalam 8 golongan yang wujudnya gas yang sifatnya adalah monoatomik. Artinya hanya terdiri dari satu atom. Ada mulai dari helium, ada argon, ada neon, ada krypton. Itu wujudnya gas, tapi wujudnya gas tetapi hanya terdiri dari satu atom. Ya, itulah yang disebut dengan gas mulia. Nah, jadi gas helium memiliki rumus kimia He karena terdiri dari atom-atom yang berdiri sendiri. Jadi monoatomik, ya, monoatomik hanya terdiri dari satu atom tapi wujudnya adalah gas. Nah, itu semuanya yang ada di golongan 8A diantaranya adalah gas helium. Gas oksigen ini sama-sama gas, tapi kalau gas helium yang masuk dalam golongan 8A itu wujudnya adalah monoatomik, sedangkan kalau gas oksigen ini wujudnya adalah diatomik. Ini gambarnya terdiri dari dua atom. Tidak hanya gas hidrogen, gas klor, gas nitrogen, gas hidrogen, dan seterusnya. Itu umumnya gas adalah wujud terdiri dari dua atom atau diatomik. Hanya gas mulia saja itu yang wujudnya adalah monoatomik. Ya. Jadi gas oksigen memiliki rumus kimia O2 karena tiap molekulnya terdiri dari dua atom oksigen. Kalau gas oksigen itu adalah O2, tapi kalau hanya atom oksigen itu O. Saya ulangi, gas oksigen itu O2, tapi kalau atom oksigen adalah hanya O saja. Beda dengan helium. Gas helium adalah He, atom helium adalah He. Jadi baik atom maupun dalam wujud gas sama-sama monoatomik itu untuk yang helium dan golongan 8A yang lain. Lanjut. Logam besi.
Nah, logam besi. Logam besi itu terdiri dari kumpulan beberapa atom besi. Ya. Jadi logam besi memiliki rumus kimia Fe. Karena meskipun atom-atom Fe terikat satu dengan lainnya, tetapi tidak saling mengelompok membentuk molekul. Ya. Jadi kalau ditanya atom besi lambangnya apa? Lambangnya adalah Fe. Atom besi itu lambangnya Fe. Unsur besi itu lambangnya Fe. Tapi kalau rumus kimia besi apa? Ya Fe. Jadi sama, ya. Sama-sama monoatomik, baik itu dalam bentuk atom maupun dalam bentuk rumus kimia. Oke. Kemudian kalau air. Jadi kalau air ini terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen, ya. Satu atom oksigen dan dua atom hidrogen. Air diberi rumus kimia H2O karena tiap molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Lanjut. Rumus kimia. Rumus kimia dibagi menjadi dua, yaitu ada rumus molekul dan ada rumus empiris. Yaitu yang disebut dengan rumus kimia. Nah, yang rumus molekul itu yang bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan rumus molekul adalah menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Rumus yang sebenarnya itulah yang disebut dengan rumus molekul. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan rumus empiris itu menyatakan rumus kimia yang sederhana. Jadi penyederhanaan dari rumus molekul itu namanya rumus empiris. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris kali N. Oleh karena itu tadi penyederhanaan, ya, disederhanakan. Massa molekul relatif, Mr itu massa molekul relatif. Massa molekul relatif dari rumus molekul itu sama dengan massa molekul relatif dari rumus empiris kali N, di mana N adalah bilangan bulat. Itu tentang rumus molekul dan rumus empiris. Nah, ini contohnya. Senyawa amonia itu rumus molekulnya NH3. Rumus empirisnya sama NH3. Karena apa? NH3 tidak bisa disederhanakan. Asam cuka, rumus molekulnya CH3COOH. C-nya kalau dihitung ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Sehingga kalau disederhanakan, karena C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2, maka disederhanakan menjadi CH2O. Nah, inilah CH2O itu rumus empiris dari asam cuka. Ya, jadi kalau asam cuka atau asam astat itu CH3COOH, maka rumus empirisnya adalah CH2O. Bensena C6H6. Ini karena C-nya 6, H-nya 6 juga bisa disederhanakan menjadi apa? CH. Jadi CH adalah rumus empiris dari bensena. Dan masih banyak contoh yang lain, ya. Jadi kalau misalnya H2O, rumus molekul H2O, rumus empirisnya apa? Ya H2O. Karena H2O tidak bisa disederhanakan. Kalau misalnya rumus molekulnya C6H12O6, misalnya glukosa, ya, C6H12O6, disederhanakan menjadi apa? Ya CH2O dan seterusnya. Ya, itu tentang rumus molekul dan rumus empiris. Sekarang tata nama. Tata nama dikelompokkan menjadi dua, yaitu senyawa, tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Nah, untuk tata nama senyawa anorganik ini kita kelompokkan menjadi senyawa kovalen biner, senyawa ion, asam, basa, dan seterusnya. Ya. Kita bahas berikutnya senyawa ion biner. Senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Rumus senyawa, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Jadi untuk penulisan senyawa ion biner atau senyawa-senyawa biner, atom-atom yang tertulis di sini mulai dari B, Si, C, Sp dan seterusnya ini ditulis di huruf depan. Ya. Penamaan senyawa ion biner. Nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua dan diakhiri ida. Itu cara memberi nama. Jadi nama unsur pertama apa? Diikuti nama unsur kedua dan diakhiri dengan ida, ditambah akhiran ida. Contoh. Nah, NaCl, Na itu kan natrium, Cl itu klor, maka diakhiri ida. Tadi di sana di tata nama atom
Klor katanya klorin, Pak. Apa tidak natrium klorinida? Oh, enggak, ya. Jadi Na adalah natrium, Cl adalah klor, maka diakhiri ida jadinya natrium klorida. K2S, K itu adalah kalium, S itu sulfur. Tapi kalau diakhiri ida bukan sulfurida, tetapi sulfida. Jadi K2S itu kalium sulfida karena diakhiri ida. Al2O3. Al aluminium, O-nya oksigen. Bukan aluminium oksigenida, Pak. Tidak. Jadi disederhanakan. Jadi kalau Al2O3, maka Al-nya adalah aluminium, O-nya adalah oksida, bukan oksigenida tetapi oksida. BAI, BA-nya barium, I-nya yodium. Bukan yodiumida, Pak, bukan. Jadi BAI2 berarti barium iodida. FeN. Fe adalah besi, N-nya adalah nitrogen. Besi nitrogenida enggak, ya. Jadi suku kata atau huruf yang terakhir itu diganti dengan ida, ya. Jadi kalau FeN, ya, kalau FeN, kenapa besi 3? Ingat tadi sudah saya sampaikan bilangan oksidasi. Karena bilangan oksidasi Fe itu lebih dari satu macam, maka harus kita ikutkan bilangan oksidasinya. Karena N itu golongan 5, berarti bilangan oksidasi N adalah min 5. Nah, maaf, karena N itu adalah golongan 5, ya. Nah, untuk menjadi 8 itu kan kurang 3. Sehingga bilognya N min 3. Karena bilognya N min 3, maka bilognya Fe adalah plus 3. Oleh karena itu besi 3 nitrida. CuO. Nah, O itu sesuai aturan, bilangan oksidasinya kan min 2. Nah, karena ini senyawa netral, maka CuO itu plus 2. 0. Nah, karena 0, maka Cu-nya adalah plus 2. Maka CuO adalah tembaga 2 oksida. Jadi untuk pemberian nama senyawa-senyawa biner maupun polivalen yang melibatkan logam transisi, maka bilog logam transisi harus ditulis di belakang nama unsur tersebut dalam bentuk angka Romawi. Nah, contoh terakhir adalah Kh, kalium, hanya adalah bukan hidrogenida tetapi hidrida, kalium hidrida, dan seterusnya. Ya, ini karena sekedar contoh saja. Penamaan senyawa kovalen biner. Nama unsur pertama diawali jumlah unsur kecuali unsur pertama jumlahnya 1. Diikuti nama unsur kedua diawali jumlah unsur dan diakhiri ida. Ya, saya ulangi. Nama unsur pertama diawali jumlah. Jumlah unsurnya berapa gitu. Tapi kalau jumlah unsur pertama 1 tidak perlu diawali jumlahnya. Kemudian ditambah dengan nama unsur kedua diakhiri dengan jumlah diakhiri dengan ida, ya, diawali jumlah diakhiri dengan ida. Nah, ini nama-nama jumlah unsur. Kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, heksa, hepta, dan seterusnya. Ini nama-nama jumlah unsur. Jadi kalau jumlahnya 1 diawali mono, kecuali yang unsur pertama. Contoh, CO2. C itu karbon. Tapi karena jumlahnya 1, maka bukan monokarbon. Nah, sekarang yang unsur kedua, itu baik jumlahnya 1 maupun jumlahnya 2 diawali jumlah. Karena O-nya jumlahnya 2, maka diawali dengan di. Kemudian O itu oksigen, diakhiri ida. Maka namanya untuk CO2 adalah karbon dioksida. D-nya karena jumlahnya O itu ada 2. CO. C adalah karbon, karena jumlahnya 1 bukan diawali dengan mono, bukan. Tapi untuk yang kedua, karena untuk O yang kedua, karena walaupun jumlahnya 1 tetap diawali dengan mono. Maka namanya adalah karbon monooksida. Biasa di orang menyebutkan karbon monoksida. Ya, itu dari kata karbon monooksida. Ini saya beri tanda-tanda merah. Jadi O-nya yang CO2 itu O-nya 2, warnanya merah. Ini saya tulis dengan D, warnanya merah. Diakhiri ida, ya, dan seterusnya. Kemudian ini untuk yang kedua, O jumlahnya 1, karena 1 tidak perlu ditulis, maka diawali dengan mono, dan mono saya beri warna merah supaya Anda lebih mudah memahaminya. Contoh yang ketiga, N2O3.
N itu nitrogen. Nah, karena nitrogen jumlahnya 2, maka diawali dengan di. Maka di nitrogen. O3 diawali dengan jumlahnya 3. 3 itu tri. Maka di nitrogen trioksida. PCl5, P-nya jumlahnya 1, maka bukan diawali dengan mono, maka cukup fosfor. Cl5, maka 5-nya disebutkan dulu, yaitu penta. Maka fosfor pentaklorida. N2O4 berarti dinitrogen tetraoksida dan seterusnya. Itu cara memberi nama senyawa-senyawa kovalen biner. Senyawa ion polivalen. Nah, untuk senyawa ion polivalen, cara memberi nama cukup menyebutkan nama kation ditambah dengan nama anion. Nama kationnya apa, nama anionnya apa, digabung. Ya. Ini untuk contoh-contoh kation. Contoh-contoh kation. Ya. Ini mulai dari hidrogen, ya. Hidrogen itu bisa juga disebut dengan asam, ya. Kemudian amonium, N4+, litium, natrium, perak, Cu+, tembaga 1, Cu2+, tembaga 2, Ba2+, barium, Ni2+ nikel, Zn2+ seng, Fe2+ besi 2, Fe3+ besi 3, Sn2+ timah 2, Sn4+ timah 4, dan seterusnya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Kemudian lebih lengkapnya ada di buku paket dan juga ada di tabel sistem periodik unsur, ya. Itu lebih lengkapnya. Kemudian untuk contoh anion, ini contoh-contoh anion. O-amin hidroksida, O2-amin oksida, F-min fluorida, klorida, sianida, karbonat, silikat, nitrit, nitrat. Jadi kalau yang O-nya banyak itu diakhiri dengan at. Kalau O-nya sedikit nitrit, ya. Kalau ada 2 macam, NO2-min nitrit, NO3-min nitrat, SO32-min sulfit, SO4-2-min sulfat, PO4-3-min fosfat. Tapi kalau PO3-3-min fosfit, ya. Jadi yang banyak O-nya diakhiri at, yang O-nya sedikit diakhiri it. MnO4 permanganat dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh. Silakan dilihat di buku paket, di situ cukup lengkap, atau mungkin di tabel sistem periodik unsur. Penamaan untuk senyawa polivalen, yaitu nama kation diikuti nama anion. Contoh, kationnya Na+, anionnya SO4-2-min. Rumus kimianya berarti Na2SO4. Na adalah natrium, SO4 adalah sulfat, berarti nama garamnya adalah natrium sulfat. Pak, kok Na+ sama SO4-2-min kok Na2SO4, kok tidak NaSO4? Di dalam penulisan rumus kimia harus bermuatan 0 atau netral. Nah, ini SO4-nya min 2, Na-nya +1. Supaya 0, maka yang +1 dikalikan 2. Maka Na-nya dikalikan 2. Maka Na2SO4. Namanya natrium sulfat. Ca2+, NO3-1. Maka supaya 0, min 1-nya dikalikan 2. Maka rumus yang terbentuk adalah Ca NO3 2 kali. NO3-nya dikalikan 2. Ca2+ kalsium, NO3- nitrat, maka namanya adalah kalsium nitrat. FeCl, Fe+2, Cl-nya -1, maka yang -1 dikalikan 2. Maka rumusnya adalah FeCl2. Karena Fe-nya +2, maka besi 2. Ya, besi 2 klorida atau ferroklorida. Nah, nama lainnya besi 2 klorida atau ferroklorida. Jadi besi 2 itu nama latennya adalah ferro, ya, ferro. Kalau besi 3 adalah ferri, ya. Jadi besi 3 besi plus Fe+3 Cl-, maka FeCl3 karena ini -1 dikalikan 3 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh. Silakan lihat di buku paket, di situ cukup gabungkan nama kation dan anion. Sekarang nama asam. Senyawa yang membentuk kation hidrogen atau H+ dalam air. Jadi untuk nama asam itu selalu diawali dengan kata-kata asam, ya. H3PO4. Ya, ini terdiri dari 3 ion H+ dan PO4 3-min. Namanya adalah asam fosfat, ya. Jadi kalau kita menulis asam fosfat, berarti rumusnya adalah H3PO4. Kenapa kok H3? Karena PO4-nya -3. Supaya 0, maka H+-nya dikalikan 3. Maka jadinya H3PO4.
Kemudian H2SO4 adalah asam sulfat. SO4 itu min 2, H itu plus 1. Supaya kalau dijumlahkan 0, maka yang plus 1 dikalikan 2. Maka penulisan rumusnya adalah H2SO4. Ini adalah nama asam, maka kita awali dengan kata-kata asam, ya asam sulfat. Jadi nama asam hanya dibaca asam, kemudian ditambah atau diikuti dengan nama anion. Ya, nih. Kemudian berikutnya untuk nama basa. Nah, senyawa ion dari suatu logam dengan ion hidroksida. Jadi basa selalu mempunyai OH, kecuali basa amonia. Amonia itu tidak punya OH, ya, karena amonia itu rumusnya hanya NH3. Tapi kalau amonium hidroksida ya punya OH. Ya, tuh. Contoh NaOH, natrium hidroksida. OH itu selalu min 1. Karena OH-nya min 1, Na-nya plus 1 ya cukup NaOH. Na natrium diakhiri dengan OH. OH itu hidroksida. Aluminium hidroksida berarti Al, kemudian OH 3 kali. Karena Al-nya 3 plus, maka OH-nya min 1, OH-nya dikalikan 3. Sehingga rumus aluminium hidroksida adalah AlOH 3 kali. Lanjut. Penamaan senyawa organik. Ya, nah ini contoh-contoh penamaan senyawa organik. Misalnya CH4 itu namanya gas metana atau gas metan yang biasa disebutkan gas metan. Kemudian CONH2 2 kali ini urea, pupuk urea ya. Kemudian CH3COH ini dikenal dengan asam astat atau asam cuka. C6H12O6 itu glukosa atau gula ya. Kemudian HCHO ini dikenal dengan formalin atau formaldehid. Nah, untuk penamaan senyawa organik ini akan dibahas lebih mendetail lagi, contoh-contohnya cukup banyak lagi nanti pada saat kelas 3 ya, pada saat kita membicarakan alkana dan turunannya. Ya. Demikianlah anak-anakku semuanya untuk daring kali ini tentang pembahasan tata nama rumus kimia. Nah, ini tugasnya. Silakan beri nama senyawa berikut ini. Jadi silakan ini diberi nama ya. Ada 10. Kemudian yang kedua tulis rumus kimia senyawa berikut. Jadi ini sudah ada namanya, kemudian rumusnya bagaimana. Ya. Silakan digunakan untuk latihan, dikerjakan sebaik mungkin. Dan kalau ada yang kurang jelas atau belum paham, silakan bisa ditanyakan lewat WA group. Demikian daring kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa di like dan di subscribe serta mungkin kalau perlu di komen. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.